sekitaran 1 minggu baru paman saya menjemputnya kembali. Oh, tirakat di sana berarti. 1 minggu. Nah setelah 1 minggu paman saya ngejemput ayah saya ke sana. Katanya bagaimana, ada hasil gak? Ada, saya gitu. Berupa apa, kata paman saya. Ya adalah pokoknya nanti kamu bisa lihat sendiri, katanya gitu. Cuman pernah melakukan pesugihan dan juga beliau pernah mengantar pesugihan juga teman-teman ya. Dan ternyata sang ayah juga melakukan pesugihan teman-teman ya. Dan beliau juga sekarang katanya kaya raya teman-teman. Miris sekali ya. Kita dengerin Kang Asep yang bercerita tentang ayahnya beliau melakukan ritual pesugihan dan berhasil kaya raya. Dan sekarang Kang Asep ditinggalkan sama sang ayah teman-teman. Karena mungkin kenapa beliau tidak mau anaknya menjadi tumbal teman-teman. Oke, kita langsung ke sana yuk ke Kang Asep. Kita dengarkan ceritanya. Yuk. Teman-teman, di video kali ini saya kembali bertemu dengan Kang Asep ya, yang mana di konten sebelumnya bahwasanya Kang Asep ini real, dia tuh pelaku pesugihan dan berkali-kali juga dia itu gagal ya. Berarti sampai saat ini belum berhasil berarti ya? Itu nggak ada gagalnya itu karena nggak ada garis atau emang ritualnya yang gagal gitu? ritualnya yang gagal. Oh iya, ritualnya yang gagal. Mungkin ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, ya, saya pengen nanya kabar terlebih dahulu. Kang, gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau untuk sekarang kegiatannya ngapain gitu? Kerjanya di mana? Saya kerja di bangunan di Jakarta. Oh, sekarang kerja di bangunan. Betul. Tapi nggak apa-apa, yang penting halal ya. Betul. Tapi kalau untuk mencari, mohon maaf sekali, untuk mencari pesugihan yang jitu yang wajar masih mencari atau udah enggak? Oh, udah enggak. Nah, yang saya dengar juga, saya juga baru tahu sekarang bahwasanya ayah sendiri juga melakukan ritual pesugihan, betul? Iya betul. Nah, mungkin akan bisa ceritakan kenapa kok itu sampai hampir sekeluarga ya melakukan ritual pesugihan, apa emang dari sananya? Mungkin akan bisa sharing sedikit, dan ini hanya untuk pembelajaran saja ya, bahwa ritual-ritual seperti kayak gitu itu banyak sekali apa namanya efek sampingnya ya. Iya. Oke, silakan Kang. Jadi kejadiannya itu pada tahun 2018. Di sana saya masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu posisi orang tua udah cerai karena mama sama bapak itu pisahnya waktu saya kelas 4 SD. Saya dibawa oleh bapak ke Garut. Di sana saya bukan gak diurus ya, tapi dititipkan ke sebuah pondok pesantren. Jadi saya gak tahu tuh aktivitas bapak saya gimana, karena pulang ke rumah pun jarang. Nah setelah sekian lama, akhirnya waktu saya duduk di kelas 1 SMA, dari sana saya keluar pesantren. Saya jadi pulang pergi dari rumah bapak ke pesantren tuh dekat, jadi saya nggak nginep di pesantren, kalau bahasa Sundanya itu ngalong. Nah, dari sana saya mulai tahu lah, oh bapak saya sekarang jadi seperti ini. Jadi kaya gitu. Iya betul. Jadi dari dulu itu usahanya dia hordeng. Oh, gorden. Sebelum toko online terlalu banyak kayak sekarang, hordeng dia tuh ada yang di Garut, di Tasik, kayak gitu. Setelah mulai sepi karena banyaknya toko online, dia beralih ke bubur ayam. Bubur ayam dari mulai di Sumedang, di Garut, Bandrek, di Tasik, di Bandung. Perkiraan ada 9 cabang atau 10 pada waktu itu. Saya nanya, Pak sejak kapan gitu punya 10 cabang? Kata dia ya dikit-dikit senang waktu kamu lagi pesantren gitu. Kalau dibilang heran ya herannya secepat itu gitu kan. Berarti sebelum Akang pesantren mah berarti kehidupannya masih biasa saja gitu. Masih bubur juga masih 3 cabang waktu itu. 3 cabang.
setelah saya nanya seperti itu, dia masih suka sama cewek, Bang. Jadi maksud suka sama cewek itu bukan cuma satu, tapi dengan 3 cewek gitu. Simpanannya banyak. Oh, main cewek gitu. Main cewek. Dulu akibat cerai juga karena main cewek. Oh. Nah, Berarti pada saat, mohon maaf, pada saat Kang Asep ini mesantren atau ke pondok ya, itu ibu masih sama ayah atau udah pisah? udah pisah. Oh, udah pisah. Cuman nikah lagi waktu itu. Oh. Nah, udah nikah lagi sama orang Garut. Dia pun masih bermain dengan cewek yang Wanita. lain gitu. Nah, dari sana saya sudah keluar SMA. Entah kapan ritualnya, tapi yang pasti saya disuruh pulang ke mama, pulang ke mama. Terus dari sana sampai sekarang gak ada kabar, gak ada nomor HP, lost kontak. Tiba-tiba dia menghilang seperti lupa kepada anaknya gitu. Kepada adik-adik saya, kepada saya. Saya masih berkomunikasi dengan adiknya. Dan saya dengar kalau memang Bapak itu dulu pernah meminta alamat di daerah Garut itu Galunggung. Katanya dia pernah Galunggung. Sancang. Oh, Sancang. Dia pernah katanya ingin ziarah ke sana, minta diantar sama adiknya. Setelah itu saya nanya-nanya loh, sampai saya itu pergi ke rumahnya karena saya penasaran kenapa ayah saya menjadi seperti itu. Jadi kaya raya gitu ya. Tambah lagi jadi meninggalkan saya gitu. Saya datanglah, kebetulan si mamangnya itu kan yang mengantar. Jadi kata beliau tuh gini, waktu kamu mesantren itu usaha opa kamu turun banget, turun drastis. Buburnya itu kan hordeng hancur katanya, bangkrut. Terus waktu beralih ke bubur pun yang namanya baru usaha jadi naik turun gitu. Sedangkan kan waktu itu baru masuk ke virus corona gitu kan. Oh iya. Di sana dia bingung ngobrol gitu kan, sementara kan istrinya juga kan bukan satu pada masa itu. Jadi dia cuma tinggal sama satu istri, cuman di kota lain dia punya istri lagi gitu kan. Berangkatlah mereka tuh ke Gunung Sancang berdua katanya. Sambil membawa kijang panter, waktu itu punya bapak. Di sana mereka udah membeli sajen katanya biasa. Sesampainya di Gunung Sancang, mereka berjalan, kan ada anak tangga katanya jauh sekali berjalan menuju ke guha. Di sana tidak ada sinyal, tidak ada HP, tidak bisa dipakai. Terus mereka membawa perbekalan seperti makan, minum, karena mau ke kampung atau ke warung pun sangat jauh sekali. Nah, paman saya yang mengantar ayah itu, dia cuma menginap 1 malam karena katanya tidak kuat dengan nyamuk, dengan angin. Di sana kan juga pantai, guhanya pinggir pantai. Sementara kalau ayah saya di sana sekitaran 1 minggu baru paman saya menjemputnya kembali. Oh, tirakat di sana berarti 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu paman saya ngejemput ayah saya ke sana. Katanya, bagaimana, ada hasil gak? Ada, gitu. Berupa apa, kata paman saya. Ya adalah, pokoknya nanti kamu bisa lihat sendiri, katanya gitu. Cuman kata paman saya yang pasti hasilnya itu bukan berupa uang cash, katanya. Bukan. Kayaknya entah itu rezekinya dilancarkan atau dia menikah atau gimana, saya nggak dikasih tahu. Nah, setelah pulang dari Sancang, dia tuh mulailah usaha kembali di bubur. Mau ke satu cabang, dalam 1 bulan dia sampai bisa buka tuh 3 cabang, 4 cabang gitu. Sampai menjadi banyak. Dari sana bubur dijalankan oleh paman, akhirnya dia beralihlah ke bebandaran. Kalau bahasa Indonesia tuh pemborong. Kan di daerah Garut itu banyak petani cabai, sayuran gitu. Dia pun memborong hasil tani, hasil cabai. Cuman dijualnya itu bukan di Indonesia, jadi dia
ekspor keluar. Hmm. Dari sana mulai ekonominya sangat naik sekali drastis. Mm-mm. Saya juga sempat menikmati kekayaan itu, cuman tidak lama karena setelah saya mengetahui itu, akhirnya saya terjadi perselisihan lah antara ayah sama anak gitu. Mm-mm. Dan sampai sekarang pun setahu saya istri kedua dia itu yang setelah mama saya itu dia tidak bisa punya anak. Hmm. Padahal kata dokter mereka itu sehat. Itu entah memang anaknya yang menjadi tumbal atau bagaimana saya tidak tahu. Yang pasti si istrinya tersebut tidak bisa mempunyai anak padahal dalam keadaan sehat. Berarti sampai saat ini ayah sendiri juga nggak punya anak dari suami Iya, dari istri yang baru. iya. Mereka cuma hidup berdua. Oh, hidup berdua. Berarti itu udah gonta-ganti berapa istri itu? Kira-kira 10 lah ada. 10. Oh, udah gonta-ganti sampai 10 istri. Cuman istri yang kedua ini nggak pernah dicerai mang sampai sekarang. Oh. Yang nemenin itu istri yang kedua. Oh, meninggal. Enggak, jadi setelah sama mama dia nikah sama orang Garut. Oh, yang kedua. Terus nikah lagi. Cuman yang kedua ini nggak pernah dia cerai. Kalau yang setelahnya mah selalu dicerai. Jadi yang kedua ini entah kenapa dia tuh malah dicandung sampai akhirnya yang menemani sampai sekarang gitu. Tapi kalau berganti-ganti istri berarti statusnya di madu berarti ya? Di Madu Misalkan itu. Istri yang kedua kan ini kalau istilahnya itu jimatnya ya, kojoknya bener lah gitu ya. Iya, sepertinya itu sih Kang. Terus nikah lagi ke istri ketiga, nggak lama dicerai. Iya. Tapi nggak punya anak. 10 istri itu nggak punya anak berarti? Enggak Satupun. punya anak. Nah itu Itu- paling lama itu pernikahannya itu berapa lama gitu? Kalau kata mamang saya sih antara 2 bulan paling lama. Oh. Itu entah emang harus Ritualnya. seperti itu, entah memang kojoknya ada di bapak saya atau di ibu saya yang kedua. Mm-mm. Tapi yang pasti ibu saya yang kedua ini nggak pernah dicerai gitu. Nah itu kenapa Kang Asep sendiri kok diusir sama ayah sendiri gitu? Mungkin Nah, ini kan mohon maaf, ayah kan berarti bisa dibilang berhasil kaya raya dan sampai saat ini juga kaya ya. Apakah pernah nggak misalkan dikasih uang setiap bulan dikasih jatah? Kenapa kok malah kerja jadi kuli gitu? nggak pernah. Nggak pernah? Bahkan kabar pun nomor HP-nya pun saya nggak ada. Cuman waktu itu dia pernah ngasih saya uang ini nih. Oh sempat ngasih juga. Iya. Uang dolar. Oh, uang dolar. Oh ini pemberian ayah. Dolar Singapura. Bisa dilihat. Coba bisa dilihat. Oh ini uang pemberian dari ayah hasil pesugihan gitu maksudnya? Nggak tahu hasil pesugihan atau gimana ya. Tapi waktu itu dia ngasihnya itu pakai karet sekitar tebal segini nih. Agak dikedepankan boleh kan? Tebal segini. Itunya. Oh ini. Nah. Oh itu uang Singapura ya? Iya. Dolar Singapura maksudnya. Bentar. Dolar Singapura. Dan ini pemberian dari Sang ayah. sang ayah. Entah itu mungkin hasil dari pesugihan atau apa. Mungkin Kang Asep juga nggak tahu gitu ya. Iya. Berarti pada intinya Kang Asep juga sempat ikut menikmati Betul. kekayaan hasil pesugihan. Betul. Itu Kita sempat hidup enak gitu, jadi touring, dia punya moge. Nah itu mohon maaf, mungkin kan yang Punya nonton Land juga Cruiser. butuh validasi gitu. Ada buktinya nggak misalkan bahwa ayah Kang Asep ini kaya? Ada nggak misalkan Foto. visualnya? Oh ada Coba bisa dilihatin. di sini. Jadi menang benar-benar orang tua sendiri juga istilahnya ritual gitu ya. Berarti ini informasi ini valid dari yang nganter gitu ya, Kang? Betul. Nah ini ada saya video. Oh itu moge ya? Iya ini saya jauh lagi nih, pakai ya. moge. Agak dekat dikit Mas siapa? Oh itu Kang Asep itu. Oh itu pakai moge ya? Moge Iya, kan pakai Harley. kisaran hampir miliar ya. Setahu saya ini belinya itu no paper. Nanti kita minta videonya buat ditampilkan di video ya. Iya. Di ini gitu. Ada fotonya juga Kang. Kalau boleh nanti kita di blur aja wajahnya nggak apa-apa. Iya.
Foto ayahnya nanti nggak apa-apa di blur ya? Iya, iya. Sama foto rumahnya ada berarti? Ayah di foto depan rumah. Jadi ayah itu di foto depan rumah, belakangnya Land Cruiser mobil ada. Ya udah nanti kita Sama istri keduanya. minta visualnya, tapi untuk melindungi privasi kita di blur aja mukanya gitu. Iya, iya. Tapi ini nggak apa-apa, Kang Asep sendiri menceritakan istilah kan aib orang tua gitu, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa untuk pelajaran penonton agar tidak melakukan hal yang sama itu. Berarti sampai saat ini Kang Asep putus hubungan sama ayah sendiri, Bisa dibilang seperti yatim pasif lah. yatim pasif. Jadi nggak ada peran, nggak ada dukungan moral, nggak ada dukungan ekonomi, nggak ada kabar gitu. Hilang aja seperti ditelan bumi. Nah itu mungkin kalau istilahnya kalau kita apa ya namanya berprasangka baiknya mungkin dia nggak mau ngasih uang itu karena takut anaknya dikasih tumbal mungkin gitu. Mungkin takut anaknya jadi sasaran apa gimana gitu ya. Berarti sengaja mungkin dihilangkan atau misalkan nggak ada kontak, takutnya harta kekayaan itu kemakan sama Kang Asep mungkin. Betul. Nanti Kang Asep kan masuk ke alam sana mungkin gitu. Mungkin saja seperti itu. Tapi sempat ngasih juga ini uang Singapura. Waktu itu saya tukarnya itu ke penukaran uang ya yang ada di salah satu kota di dekat rumah saya. Ternyata bisa, Oh bisa ditukerin. bisa. Berarti banyak ya waktu itu dikasih. Banyak, sekitar segini nih. Oh, itu Sampai ada kebeli- sisa satu, kenapa nggak ditukar lagi? Karena ini gak ditukar itu, gak, kata banknya nggak bisa, ini udah Oh, udah ini Ya, udah udah lecek gitu lecet. ya kalau ini mah ya. kebeli HP 2 waktu itu. Berarti kan ini real kisah nyata itu nggak bukan yang dialami sendiri gitu sama Iya. keluarga. Dan yang dirasakan sendiri dari mulai hidup mewah, naik moge, main sana sini sampai benar-benar jadi tukang bangunan itu saya ngerasain gimana. Oh, Gimana enaknya hidup, gimana ngelihat uang berantakan gak diberesin pun saya pernah. melihat. Di tangga nih Kang, saya mau naik tangga rumah, uangnya itu di dalam kardus Aqua, kardus Indomie itu Uang semua. enggak dibungkus pakai karet, jadi berantakan aja kayak diawur-awur ke kardus. Oh. Emang kayaknya nggak ketulungan gitu ya? Mm-mm. Apalagi setelah dia jadi pemborong cabe gitu kan, semuanya pokoknya Pengepul. entah itu bantuan dari makhluk seperti itu gitu. Setelah jadi pengepul dia semakin kaya. Nah, Kang Asep sendiri pernah nanyain langsung nggak ke ayah gitu? Kenapa Pernah. ayah melakukan pesugihan? Pernah? Malah ribut. Malah ribut. Ribut. Nanyainnya gimana kalau boleh tahu? Saya manggilnya kan ayah, Heeh. ya. Jawab jujur. Ini ada campur tangan jalan kiri gak? Saya bilang gitu. Mm-mm. Saya bilangnya sehalus. Ini ada campur tangan jalan kiri gak? Emang kenapa katanya? Enggak, saya kan pernah ngaji ya, saya tahu gitu. Alasannya saya tahu mana yang beneran jalur kanan, mana yang jalur kiri. Adalah ciri-cirinya ya saya kelihatan juga dari perilaku ayah yang berbeda gitu. Udahlah kamu gak usah banyak nanya kayak gitu, intinya kamu hidup enak, apa-apa bisa papa beliin, bisa saya beliin. Sekolah tinggi-tinggi kamu udah jangan ngurusin kerjaan ayah katanya gitu. Awalnya. Berarti kalau misalkan sekarang sampai diusir berarti ada pertengkaran yang hebat lagi. Iya, saya sampai adu fisik, Oh, adu fisik sama ayah sendiri. adu fisik. Gara-gara nanyain lagi atau gimana? Ada hal lain? Gara-gara saya waktu itu gak mau nganter dia, Kemana itu? nganter ke sana. Kok sancang lagi? Oh. Alasannya dia mau jarah. Saya gak mau lah, udah ngaku aja kayak gitu. Ribut di sana di rumah, adu fisik lah. Bapak sama anak tuh main Cocok, tangan. main tangan. Bapaknya saya ya udahlah kabur aja ke rumah mama. Berarti kalau untuk mohon maaf tumbal-tumbal kayak gitu nggak tahu berarti ya? Gak tahu tuh. Yang entah. paling kasat mata berarti dia itu tidak pernah punya anak dan selalu bertambah istri. Gitu Iya, ya? entah istrinya yang diambil, entah anaknya yang diambil, itu saya tidak tahu. Oh. Jadi emang yang kayak gitu ngeri-ngeri sedap gitu ya? Mungkin si kojonya ini yang dibiarin hidup, tapi Yang istri-istri yang lainnya lainnya tumbal nggak ada. gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Atau nikah punya anak, anaknya diambil, bisa jadi kayak gitu. Nah mungkin pada saat itu kenapa Kang Asep juga ikutan mau nyupang karena lihat ayah mungkin atau gimana? Ya karena waktu itu setelah berpisah dengan ayah, saya kembali ke rumah mama itu ekonomi benar-benar sedang di bawah.
Saya ibaratnya lah kehilangan arah, terus banyak pikiran. Tiba-tiba saya terpikir, wah ayah saya juga kaya nih dari jalan ini gitu. Saya nyoba waktu itu. Awalnya sih nyoba. Tapi ya mungkin memang Allah masih sayang sama saya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saya nggak jadi. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu kisah lanjutannya Kang Asep ini kan semenjak broken home ya, atau diusir sama ayah sendiri. Kang Asep juga melakukan ritual-ritual pesugihan hampir lebih dari 2 kali 3 kali ya. Iya. Dan itu udah diceritakan di video sebelumnya, bisa dicek aja, atau mungkin nanti kita diupdate ceritanya bagi teman-teman yang baru bergabung, karena ini benar-benar kisah real, kisah nyata. Dan berarti ini nggak apa-apa kita dipublikasikan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan ini untuk jadikan pembelajaran saja bahwa yang namanya pesugihan ada risikonya ya. Entah itu hubungan keluarga pecah, entah itu misalkan harus ngasih tumbal ya, mungkin seperti itu. Nah, setahu Kang Asep sendiri itu kehidupan ayah yang serba mewah, uang banyak, itu kelihatannya gimana sih? Apakah dia itu nyaman atau misalkan gimana gitulah mungkin? Dia jarang di rumah sih Bang. Oh, jarang di rumah. Jarang di rumah. Ngapain itu? Kurang tahu sih alasannya pekerjaan, namun mulai keluar rumahnya itu dari mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Keluar rumah. Hari Rabu keluar, hari Minggu dia pulang. Oh, Setiap seminggu sekali pasti hari Rabu berangkat, Minggu pulang. ke Sancang itu. Nggak tahu, entah itu ke Sancang, entah itu dia punya tempat rahasia, kamar rahasia gitu. Berarti kalau istilah nyangkut-nyangkut ke sana, ayah sangat tertutup ya lah. Setiap Kang Asep nanyain, ayah selalu ngajak bertengkar. Iya. Ya seperti nggak menerima kalau tuduhan aku tuh kayak gitu. Padahal udah jelas dari yang nganter kan adiknya. Oh, Yang ngomong saya. adiknya ngasih tahu ke Kang Asep selaku anaknya. Saya yang nanya. Nah, itu terakhir ketemu tahun berapa itu? Udah berapa kali lebaran saya nggak ketemu. Terakhir ketemu baru lulus sekolah. Baru sekolah dia ada Tahun? 2024 lah. Oh, 2024. 2023 gitu. Pernah ngasih, tapi kalau untuk alamat rumahnya kan mungkin tahu ya. Kalau di Kalau Garut yang di Garut yang deket nih dari sini itu dijual. Oh, udah dijual. Ya entah itu dijual atau memang dia jadiin kafe. Setahu saya jadi kafe itu rumahnya. Rumah gede. Oh. Pernah kesana lagi ya, misalkan nyamperin gitu, barangkali ketemu sama ayah gitu. Pernah. Tapi nggak ngambek. Nggak ketemu, bukan nggak ngambek. Saya nyusur tempatnya, nanya-nanya nggak ketemu. Dan berarti sampai saat ini kondisi terakhir ayah itu masih kaya raya. Ya sepertinya masih. Kalau waktu itu terakhir saya ketemu ya masih. Waktu kelulusan sekolah. Berarti kalau sampai saat ini udah berapa tahun nggak ketemu berarti? 3 hampir 4 lah. Oh, 4 tahun nggak ketemu sama ayah sendiri. Berarti bener-bener emang Kang Asep itu dibuang atau lost kontak sekali, Lost dia nggak kontak. mau hubungin gitu ya? Termasuk sama adik saya yang masih SD juga dia lupa. Anak cewek itu padahal adik saya cewek. Itu maksudnya sama adik masih satu ibu sama satu ayah? Satu dari ibu, satu ayah. yang nyupang itu? Itu dia juga lupa. Kan anak SD kan masih harus, apalagi anak Butuh cewek. perhatian gitu butuh ya? perhatian, butuh biaya lah. Mau masuk SMP ini nggak ada. Nah, jadi teman-teman kita ambil hikmahnya saja ya, bahwa ini emang berkisah nyata, kisah real yang Kang Asep alami sendiri, sampai Kang Asep sekarang di sisi lain orang tuanya kaya raya dari pesugihan. Kang Asep sendiri sekarang kerja di kuli bangunan gitu ya. Tapi kan mungkin kalau yang namanya kerja kayak gitu tapi nyaman hati ya, nggak dikejar-kejar harus ke store apa itu namanya, tumbal gitu ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman karena Kang Asep ini banyak sekali kisahnya, karena ada itu kayak istilahnya kayak sakit hati, kayak membabi buta, pengen kaya raya juga dari pesugihan ya. Kita lanjut di kisah selanjutnya. Pamit dulu di video ini, mudah-mudahan Kang Asep selalu sehat ya, tetap semangat mencari harta yang halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.